Asa pesalmen mandokon tutuhani asa saitangi homa ali jahuba akahataki. Dia memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mendengarkan suaranya. Sai patinggil mapinggolmu ali rajaku doho debataku tu mangihon suarani anggukon mangilik muse ibana mangido tutuhani. Dan dikatakan ali jahoba tangihon suaraku. Semakin memelas dia mangido asini rohani Tuhan. Karena apa? Allah di godang halak nanaeng membuat dia terancam. Banyak orang namar sogoni roha. Banyak orang yang ingin menjatuhkan. Banyak orang fasik yang mengkata-katai dia dengan perkataan yang tidak benar. Alani amang inang songon hala Kristen hita ikon tahangolu homa ngolu namar tangian tutuhani. Karena apa? Tantangan kita banyak sebagai umat Kristen. Pergumulan kita di tengah-tengah perjalanan hidup selalu ada. Oleh karena itu biarlah kita menjadi orang-orang yang mau berdoa kepada Tuhan. Dalam kehidupan ini kita terlibat dalam peperangan rohani setiap hari. Setiap hari kita boleh berperang melawan iblis yang boleh mengganggu hati dan pikiran kita. Oleh karena itu kita harus bentengi hidup kita. Kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena banyak hal-hal yang membuat kita merasa sulit, merasa bergumul, merasa terbeban dan segala macamnya. Tetapi dalam hal ini kita senantiasa berlindung kepada Tuhan. Biarlah kita menyatakan bahwa kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan semua hal yang kita alami ke dalam naungan kuasa Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang berkarya menolong kita. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Bagaimanapun Daud tetap mengungkapkan betapa ia membutuhkan pertolongan Tuhan. Demikian juga kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan setiap hari, setiap saat. Daud datang ke hadirat Allah pagi-pagi sekali untuk meminta dan mencari tuntunan dan perlindungan dari Tuhan. Daud sadar betul akan keterbatasannya. Daud sadar betul akan ketidakmampuannya. Oleh karena itu dia memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan suaranya. Dan ini loh juga yang mengarahkan kita amang inang yang dikasihi Tuhan. Banyak hal-hal yang membuat kita terpuruk. Dunia ini penuh dengan tantangan. Iblis selalu ada bergentayangan untuk menjatuhkan kita. Tetapi firman Tuhan katakan dia 1 Petrus 5 ayat 8-9. Torang maruhamuna dungo mahamu nama out do alomuna si bolisi. Songon babiat nama rawang mangalului si bondutonna. Gomos mahamu mangalo ibana marhite-hite hapor seaon. Alani ikon hot do hapor seaot tatu Tuhani. Asa boy hita mangalo aka tahi-tahi ni sibolis na mangganggu hapor siauta. Amang inang nay nahulungan, tentunya kita tidak akan menunggu sampai iblis datang untuk menyerang kita. Baru kemudian berpikir secara bagaimana kita boleh menangkis. Tetapi sedini mungkin, semaksimal mungkin, setiap pagi mari bentengi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan, tuntunan roh Tuhan, supaya kita boleh dimampukan melawan setiap godaan, melawan setiap tantangan dan pergumulan. Kita tidak dikuasai oleh dunia, kita tidak dikuasai oleh roh-roh iblis, tetapi kita dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kita boleh berhikmat menjalani kehidupan hari lepas hari. Inilah yang juga boleh kita lihat dari mulai ayat 8. Firman Tuhan mengatakan di ayat 8 demikian. Didok di ayat 8. Alai anggo ausian godang ni asini roham, say bongotakku do bagasmu. Marsomba do pak bagas ni habadiomi, maka biariho. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Dalam hal ini menekankan kepada kita bahwa Allah tidak berkenan kepada kefasikan. Morotaberen di ayat 5.
Allah tidak berkenan kepada orang-orang yang suka membual dan yang berlaku jahat di ayat 6. Allah tidak senang, bahkan Tuhan jijik kepada orang-orang yang berkata bohong. Jijik melihat penumpah darah dan penipu. Semua karakter-karakter fasik yang jahat itu ada di sekitar Daud. Bahkan mungkin juga ada di sekitar kita. Aka pergabusi godang doi. Aka perhata sopisi kisah nadong doi. Aka hata-hata yang sering menggosip-gosip selalu ada. Yang merancang-rancang yang tidak benar, yang berpikir negatif tentang kita selalu ada. Tetapi fokusnya Daud bukan kepada mereka yang berlaku jahat. Dia tetap mau datang ke hadirat Tuhan. Daud datang kepada Tuhan, berfokus kepada penyembahan kepada Tuhan. Dia tetap mau memuliakan Tuhan dan bahkan menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Jadi mologodang pe akahalak na marsogoniro hatu hita amang inang unang mai na gabi mengambat hita lau marsomba do di bata. Saya nadong do hita mungkin kadang-kadang adong hata-hata namandokon. Percuma di ringgas marminggu, ringgas pertanyaan nah hampir songonon kan. Jangan membuat kita surut untuk memuliakan Tuhan. Ya biar saja mereka berkata apa, tetapi kita tetap fokus memuliakan Tuhan. Tetap fokus menyembah Tuhan. Karena memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita tidak bisa membuat orang senang kepada kita. Kita tidak bisa membuat semua orang suka kepada kita. Saya nadong doi na benci, saya nadong doi na somar lomoniroha. Tetapi jangan berfokus kepada mereka. Biarlah fokus kita melakukan apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Itap naboi, itap tolak ni gogotna. Taulahom ma akan adenggan tu saluhut jolma. Asamar mulia guang di bata marhite parangeta. Inilah yang dia nanang diondolhon di ayat walui. Dalam didok di ayat siai di bagasan turpukon, firman Tuhan katakan, Ali jahu bahasa itu gumau marhiti-hiti hati goramu. Alani aka namangonggop au, saya parhorno ma dalamu di joloku. Dalam hal ini, Daud memohon agar jalannya ditentukan oleh Tuhan. Daud memohon supaya Tuhan yang menuntun jalan hidupnya. Daud memohon supaya Tuhan yang menunjukkan jalan apa yang harus dia pilih dan yang harus dia lalui. Jadi dan laho sakatna na yang dipajolohon ibana, tetapi rancangan Tuhan yang mau dia lakukan, kehendak Tuhan yang lebih dia utamakan. Maka dalam hal ini kita pun diarahkan supaya kita memohon agar Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Memohon supaya Tuhan berkenan memimpin langkah hidup kita anak-anaknya, supaya kita boleh melakukan apa yang patut yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan pimpin anaknya. Tuhan memimpin kita. Inilah yang kita mohonkan kepada Tuhan selama kita satu hari dalam perjalanan hidup kita. Tuhan pimpin anakmu, ya kan? Agar tidak tersesat. Jauhlah ada seteru jiwaku Tuhan kau dekat, ya kan? Di dalam kidung jemaat Tuhan pimpin anaknya. Biarlah kita memohon pimpinan Tuhan sepanjang hari. Tuhan yang berkenan atas perjalanan hidup kita. Dan kemudian di ayat 10 itu firman Tuhan mengatakan demikian. Aidang posroha di hata nasidai, saya hamaguan do tahin rohan nasida di bagasan. Godung natalak do tolonan nasidai di paranit landik do iya di lana. Dalam hal ini firman Tuhan mau menegaskan kepada kita bahwa Tuhan tempat kita mengadu. Lihatlah apa yang dihadapi oleh Parpesalmen. Dia diperhadapkan kepada orang-orang yang bersirat lidah. Dalam bahasa Indonesianya dikatakan demikian.
Perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka penuh kelicikan. Daud menyampaikan itu kepada Tuhan. Jadi untuk semua karakter-karakter orang yang diperhadapkan kepadanya, Daud nggak repot-repot untuk membalaskannya. Tetapi dia serukan kepada Tuhan. Daud mengadukan itu kepada Tuhan. Daud menyampaikannya. Itu makanya dalam hal ini ditekankan kepada kita bahwa Tuhan tempat kita mengadu. Seperti Daud mengadukan kepada Tuhan akan karakter-karakter orang yang ada di sekitar dia yang berlaku fasik dan jahat itu. Oleh karena itulah kita senantiasa diarahkan supaya kita juga membuat Tuhan itu sebagai tempat mencurahkan segala apa yang kita alami. Tuhanlah tempat kita mengadu. Tuhanlah tempat kita curhat. Tuhanlah tempat kita menyampaikan semua hal yang menjadi keluh kesah kita. Baik terkait karakter anak, baik terkait karakter suami, baik orang lain dan sekitar kita. Biarlah kepada Tuhan kita adukan, kita sampaikan. Tuhan tempat pengaduan yang terbaik. Ini yang dimau sampaikan kepada kita Marhite Pesamenan. Oleh karena itu inang amang yang dikasihi Tuhan, maka dalam renungan ini firman Tuhan menegaskan kepada kita, biarlah Tuhan senantiasa menjamin pembelaannya. Tuhan menjamin pembelaannya kepada kita. Itu dikatakan di ayat 11. Torui manasida ale debata say ambal hom matahi ni rohanasida. Amboloko manasida alani hinadiak ni pangalausion nasidai. Aido pakhodo nasida manenga-nenga. Memang seolah-olah di sini Tuhan seolah-olah membalas dendam, tetapi tidak. Ini pengaduan Daud, tetapi Daud mau menjadikan bahwa Tuhanlah pembelanya. Tuhan menjadi tempat bernaungnya Tuhan yang bekerja atas kehidupan Daud. Inilah yang juga yang menjadi sebuah peneguhan kepada kita. Kita mendapatkan pembelaan dari Tuhan terhadap musuh-musuh kita. Tuhan menjadi pembela kita terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Tuhan yang membela kita dari segala kuasa-kuasa kegelapan, dari kuasa setan, dari kuasa iblis yang ada di dunia ini. Tuhan yang selalu menjadi pembela kita. Seperti Tuhan membela bangsa Israel, demikian juga membela kita umat yang dikasihinya. Ido umbahin didok di 2 Musa 14 ayat 14. Jahoba dumat porang humokop hamu asal ma hohom hamu. Tuhan berperang membela umatnya, membela kita. Oleh karena itu kita jadikan dia sebagai tempat berlindung kita. Dan Tuhan juga menjamin perlindungannya kepada kita di ayat 12. Tuhan menjamin perlindungannya kepada kita. Sai marlas di ruha masude akan amarah haposan tuho. Sai marede manasida ro di saliling lelena alanion dingam munasida. Sai marulup olo mamidaho akan holong ruha di goar. Tuhan menjamin perlindungannya. Maka orang yang percaya akan perlindungan Tuhan itu adalah orang-orang yang bersuka cita di dalam Tuhan senantiasa. Karena apa? Tuhan melindunginya. Maka biarlah Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Dan kemudian Tuhan menjamin pemeliharaannya di ayat 10 tolu. Dalam hal ini dikatakan di ayat 10 tolu. Ayhudo ali jahoba mamasumasu natigor marohai songon lombu-lombu do dihalia